Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan saat ini saya coba ya untuk move on dari hiruk pikuk ya, bagaimana hasil-hasil pertandingan yang terjadi di pra Piala Dunia khususnya di grup C yang melibatkan tim nasional kita. Terakhir kita kalah dari Cina di Qingdao dengan 2-1. Kemudian setelah balik ke Indonesia, ada lagi berita tentang penolakan Bahrain lah, yang tidak mau bermain di Indonesia, yang sudah saya bahas dalam dua konten saya sebelumnya, pasti teman-teman juga sudah mengikutinya. Dan saat ini saya bicara tentang Kevin Dix ya, amunisi terakhir yang didatangkan oleh PSSI, dalam hal ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Sudah resmi, berjabat tangan, foto bersama, dan sekarang sedang berproses ya, untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia, jelas mendapatkan warga negara ya, WNI. Berarti pemain belakang kita sudah semakin lengkap. Mewah lah kalau bisa dikatakan dengan kehadiran seorang Kevin Dix yang berusia 28 tahun saat ini, pemain dari FC Copenhagen di Liga Denmark, dan inilah pemain grade A+ yang kita dapatkan. Jadi sangat beruntung ketika Dix ya akhirnya menetapkan langkah dia meninggalkan Belanda yang dia idam-idamkan ini menjadi pemain nasional Belanda, tapi tidak dipanggil-panggil oleh Ronald Koeman, walaupun dia sudah tampil maksimal menunjukkan kemampuan dia bersama dengan FC Copenhagen, terutama pada musim lalu ketika di fase gugur ikut di Liga Champions sempat mengalahkan MU mereka ya. Jadi Kevin Dix ini menjadi sorotan utama dan dia ingin itu berada di tim nasional oranye, tapi ketika harapan itu tidak ada, usianya mungkin makin bertambah dan dia memilih Indonesia ya, karena dia punya darah keturunan Indonesia dengan kakek neneknya dengan latar belakangnya Bakar Bezi ini kan. Wah, ini luar biasa tentunya bagi seorang Kevin Dix ketika dia sudah berada di Indonesia dan sekarang dia sudah kembali, tinggal bagaimana proses dia ke depan. Oke? Setelah Kevin Dix, lalu siapa yang akan menyusul? Itu kan pertanyaan dari banyak orang. Dan banyak juga yang mengarahkan ke saya, Bung, ini siapa lagi untuk bisa ditangkan pada bulan Oktober ini lagi atau mungkin di November. Ya, karena Kevin Dix ini rencananya kalau semua berjalan dengan lancar, ya, dia bisa tersedia saat menghadapi Jepang pada tanggal 15 November yang akan datang, karena ada 2 match kita sebagai tuan rumah. Setelah Jepang, kemudian menjamu Arab Saudi pada tanggal 19, semua di Gelora Bung Karno di Jakarta. Dan berharap bahwa Kevin Dix tersedia di sana kalau cepat. Namun kalau tidak, ya, dia baru bisa main pada bulan Maret ketika kita akan menjamu Bahrain dan juga kita akan keluar kandang menghadapi Australia. Itu bagi Kevin Dix. Dan juga sudah bagi PSSI lewat salah satu EXO, Bang Arya, juga mengatakan bahwa kemungkinan itu akan terjadi. Dia bisa di bulan Maret atau paling cepat di November. Jadi tinggal ditunggu perkembangannya. Ya, saya juga berharap cepat di November lah, sehingga kita bisa melihat kehadiran dari seorang Kevin Dix bermain di jantung pertahanan, karena itu yang kita tunggu dan banyak masyarakat juga menantikan ini. Nah, sekarang apakah akan ada pemain? Saya sudah coba untuk mengkonfirmasi ini, ternyata tidak. Belum ada pemain lagi tambahan selain Kevin Dix. Jadi itulah teman-teman. Nah, keinginan dari banyak orang bahwa kita perlu lini serang, benar. Ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Erick, Pak Erick mengatakan bahwa memang butuh lini serang, makanya beliau bilang lagi puyeng juga ini, lagi sempat cari-cari terus ini. Ya, kalau ada tolong, bahkan Bang Ropan kalau ada juga tolong kasih masukan. Saya bilang ya, dilihat. Tapi kan semua tergantung dari STY dan PSSI sendiri untuk bisa melihat siapa pemain yang pantas. Yang kadang-kadang sebelumnya kan oleh Romeni, ya, tapi akhirnya belum bisa datang, muncullah Mauro Sistra, bahkan suratnya sudah ada di PSSI sedang dipelajari. Nah, itu yang orang ingin tunggu. Kapan? Mereka datang, kita butuh pemain yang ada di depan. Oke, ya, ada Ragnar Orotmangun sejauh ini sudah membuat 2 gol, ada Rafael Struijk yang membuat gol indah ketika melawan Bahrain. Oke lah, tapi tetap kita butuh paling tidak 1 di depan untuk pemain grade A ini. Ya, itu sedang dicari oleh PSSI, teman-teman. Jadi sampai saat ini memang belum pasti. Jadi kalau ada yang muncul nama A, B, C itu, saya kira enggak. Karena tidak ada lagi selain Kevin Dix ya untuk dalam waktu dekat.
Ya mungkin saja kalau memang ada benar-benar dapat dalam waktu berjalan ini, ya bisa saja ada infonya kita cepat untuk memberitakan itu. Bahwa ada ternyata sudah dapat PSSI. Tapi sekarang belum. Jadi baru Kevin Dix. Juga pengurusan Kevin Dix ini masih menjadi tanda tanya. Itu yang saya bilang tadi di awal kan. Bisa di November, cepat, dan bisa di Maret. Diakui juga oleh PSSI. Ya, untuk tersedia pada bulan Maret. Bahkan Pak Erick juga sudah mengatakan paling tidak ada di Maret atau di paling cepat lawan Jepang. Muncul nama-nama lain selain saya sebut tadi Mauro, kemudian ada Ole, Jairo Rijderveldt. Ini yang juga diminta untuk cepat datang. Kalau kita bisa mendapatkan dia, memang gelandang yang bagus. Syarat pengalaman, sekarang berada di Royal Antwerp, ya di Belgia, tapi sebelumnya dia di Crystal Palace, bagus sekali. Pada musim lalu dia bermain menghadapi Liverpool dan Crystal Palace menang di Anfield, luar biasa. Kemudian dia bisa merasakan juga atmosfer ketika main di babak kedua saat mengalahkan MU di kandang mereka di Selhurst Park, dan itu luar biasa bagi Jairo sebelum dia dilepas dan dia akhirnya berlabuh ke Royal Antwerp. Ya, kalau Jairo ada kuat karena kita juga butuh selain di lini serang, lini tengah juga. Ya, ada backup di sana dengan ada Jairo semakin kuat karena sekarang kan ada Tom, kemudian ada Ivar, ada Nathan. Ya, yang bisa Justin Hubner juga bisa didorong bermain ke sana ketika di belakang itu full, bisa bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan. Tapi khusus dengan Jairo ini kalau dia ada itu lebih lengkap, lebih enak. Ya, mengutak-atik di belakang ini karena dia seorang tipikal pemain juga yang sangat bagus, box to box dia, cara merebut bola dengan sangat baik, keras bermainnya sangat oke. Ya, jadi memang sangat baik lah, cocok kalau kita bisa mendapatkan Jairo. Namun kapan? Itu pertanyaannya. Belum. Jawabannya memang belum. Untuk bisa datang dalam waktu dekat. Ya, mungkin saja bisa tersedia pada waktu yang akan datang. Ya, atau di saat bulan November, karena biasanya kan begitu. Kita akan main lawan Jepang nih. Setelah main lawan Jepang, kemudian ada yang datang untuk ikut menyaksikan. Karena itu kan masuk di FIFA Match Day juga, ada libur. Sehingga kompetisi di Eropa itu libur. Ketika kompetisi-kompetisi Eropa liburnya, pemain-pemain yang kita bidik ini, yang sudah banyak santer dibicarakan, itu biasanya akan datang. Nah, mudah-mudahan ya, siapa tahu Ole juga mungkin akan datang, atau Jairo juga akan muncul, Mauro juga akan muncul. Kita akan tunggu ke depannya. Ya, kalau mereka sudah datang dan ingin menyaksikan pertandingan kita, kebetulan kita sebagai tuan rumah, itu akan lebih pas. Dan saya pikir bisa terjadi di bulan November. Ada yang datang tapi prosesnya itu baru akan main pada bulan Maret dan bulan Juni. Karena setelah 2 laga melawan Jepang dan Arab, ada 4 laga sisa lagi di 2025. Itu kita akan menghadapi di bulan Maret Australia dan juga dengan Bahrain. Sebelum di bulan Juni itu kita akan menghadapi Cina di kandang kita juga. Dan kita mengakhiri pertandingan dengan away ke Jepang. Kita akan bertarung dengan Jepang. Jadi itu jadwal yang akan dilalui oleh timnas atau Indonesia. Tapi yang pasti kita akan melihat untuk amunisi yang akan datang. Ya, siapa next setelah Kevin ini untuk bisa berjabat tangan dengan ketua umum, ya biasanya begitu. Ya, kita nantikan aja teman-teman semua untuk pemain tambahan ini karena memang kita sangat butuh. Jangan bicara lagi di belakang, sekarang kita bicarakan di lini serang dan juga dengan gelandang karena ini 2 posisi yang diinginkan agar kita lebih lengkap untuk mengarungi pertandingan-pertandingan sisa yang kita setidaknya masih punya peluang walaupun kalah lawan Cina kemarin, tapi masih ada. Kalau kita tidak kalah di bulan November, ya artinya kita bisa tahan draw Jepang misalnya dan menang melawan Arab, tentunya oke. Ya, atau kita kalah misalnya lawan Jepang, kita menang lawan Arab, masih bagus lah itu. Tapi memang ini 2 laga yang berat, tidak perlu untuk terlalu berekspektasi terlalu tinggi, tapi kita mengharapkan yang terbaik tentunya. Ya, kalau sampai kita kalah 2 kali di GBK sulit selesai kita untuk dalam persaingan menuju ke round berikut, apalagi untuk mencapai target posisi keempat, sehingga kita bisa ada di fase keempat untuk bisa bertanding memperebutkan 2 jatah sisa. Ya, karena di ronde 3 ini akan langsung ada 6 jatah yang lolos ya, grup A2, grup B2, dan grup C2 yang akan diambil. Sisanya akan masuk ke putaran keempat. Baru ada lagi pertarungan-pertarungan selanjutnya untuk playoff menghadapi wakil dari Amerika Selatan untuk jatah Asia. Kalau dapat ya kita akan 9, kalau nggak dapat tetap 8 untuk Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.